Selamat siang dok, perkenalkan nama saya Apridinente Parinding dengan NIM J0141920068. Saat ini saya akan menjelaskan prosedur insersi piranti ortodonti pada pasien tripodon. Jadi tripodon ini memiliki keluhan atau pemeriksaan intraoralnya terlihat bahwa gigi 1, 2 dan 2 ini terlihat lebih mundur dari gigi sebelahnya atau palatoversi. Sedangkan untuk rahang bawah ini, pada gigi depan rahang bawah ini terlihat ada celah atau diastema. Jadi untuk diagnosis untuk rahang atasnya itu maloklusi angle kelas 1 tipe 3 dan untuk rahang bawah itu maloklusi kelas 1 disertai multiple diastem. Jadi untuk tahapan perawatan pertama, tentunya kita persilakan pasien masuk dengan operator melakukan senyum, salam, dan sapa. Kemudian persilakan pasien duduk. Kita jelaskan prosedur yang akan kita lakukan. Kemudian kita instruksikan pasien untuk duduk di dental unit. Dan operator melakukan cuci tangan atau hand rub atau hand wash dengan gerakan 6 langkah. Setelah itu, alat dan bahan yang digunakan di sini yaitu tentunya alat OD, yaitu berupa mirror dan sonde. Kemudian diperlukan juga plat ortodontinya. Setelah itu kemudian kita lakukan pemeriksaan pada piranti ortodonti. Jadi kita periksa piranti ortodontinya apakah sesuai dengan desain yang kita kirim ke lab. Kemudian kita periksa apakah plat ortodonti ini baik rahang atas maupun rahang bawah ini dalam keadaan bersih, tidak ada sisa akrilik atau malam. Kemudian kita periksa juga permukaannya, apakah halus, mengkilap, atau ada yang tajam atau kasar. Kita lakukan pada hal yang sama pada permukaan plat ortodonti rahang bawah. Kemudian kita juga periksa kelambar-kelambarnya. Jadi kita periksa kelambarnya, apakah ada kelambar yang tajam atau ada bekas gigitan tang. Kita periksa juga pada rahang bawah, kelambar rahang bawah, karena apabila ada permukaan baik basis atau platnya, kemudian kelambarnya ini apabila ada yang tajam atau kasar, ini dapat melukai atau mencederai mukosa dari pasien. Setelah dilakukan pemeriksaan piranti termasuk kelambarnya, kemudian kita dapat lakukan insersi. Jadi posisi operator sendiri untuk rahang atas ini operator berada di kanan belakang pasien seperti begini, dan untuk rahang bawah itu berada di depan kanan pasien seperti ini. Jadi untuk posisi operator sendiri untuk rahang atas itu operator berada di belakang kanan pasien, dan untuk posisi operator sendiri untuk rahang atas itu operator harus berada di belakang kanan pasien. Jadi kita agak ke sebelah kanan belakang pasien seperti ini. Kemudian atau di arah angka. Jadi untuk posisi operator sendiri yaitu untuk rahang atas itu operator berada di belakang kanan pasien atau di antara jam 9 sampai 10 seperti ini, dan untuk rahang bawah itu operator berada di depan kanan pasien atau di sekitar jam 7 atau 8. Kemudian ini pasien untuk rahang atas itu pasien harus sejajar dengan lantai. Kemudian untuk rahang bawah itu tinggi pasien ini harus sejajar dengan siku operator. Kemudian setelah itu kita lakukan pemeriksaan adaptasi dan ketepatan ortodonti. Jadi kita mulai dari rahang atas. Jadi untuk rahang atas kita insersikan dari bagian belakang, yaitu dari kelambar Adam. Kita tekan bar kelambar Adam seperti ini. Kemudian untuk rahang bawah kita tekan bar kelambar Adam dengan jari telunjuk. Setelah itu kita lakukan pemeriksaan adaptasi dengan
dan ketepatan piranti atau klamernya. Jadi kita menggunakan mirror. Jadi kita lihat apakah plat ini sudah rapat dengan mukosa atau malah terlalu menekan jaringan sehingga daerah mukosa pasien ini terlihat lebih pucat. Kemudian kita lihat apakah ada klamer yang menusuk atau melukai jaringan mulut pasien, mengganggu dari oklusi pasien sendiri. Kemudian kita juga bisa tanyakan kepada pasien apa yang dirasakan pasien, apakah ada ketidaknyamanan. Setelah melakukan pemeriksaan adaptasi dan ketepatan piranti, kemudian kita lakukan pemeriksaan terhadap komponen-komponen klamer. Jadi kita periksa dulu komponen retentifnya. Jadi di sini kita periksa klamer adamnya dengan cara kita menarik bar klamer adam ke arah insisal. Jadi di sini terlihat bahwa alat ini mudah dipasang dan dilepas, tetapi mempunyai daya retensi yang baik. Kemudian kita periksa komponen aktifnya. Jadi komponen aktif di sini harus dalam keadaan pasif ketika diinsersikan pertama kali. Jadi label bow ini kita dapat periksa apakah dia pasif atau aktif. Jadi kita tarik busur label bow ke arah insisal. Jadi untuk kerang atas, ketika kita menarik busur label bow dan tidak ada gaya tarik ke arah palatal, maka label bow-nya ini dalam keadaan pasif. Sedangkan untuk kerang bawah, ketika kita tarik busur label bow-nya ke arah insisal, tidak ada daya tarik ke arah lingual. Jadi kita tarik ke arah insisal. Pada bumper veer-nya kita lihat bahwa di sini bumper veer tidak menyentuh dari permukaan gigi. Selanjutnya, setelah kita lakukan pemeriksaan adaptasi, kemudian kita lakukan pemeriksaan klamer baik klamer pasif sebagai agresif maupun klamer aktifnya, kemudian kita jelaskan kepada pasien bagaimana cara melepas maupun memasang dari pirantinya ini. Jadi untuk pemasangan rang atasnya, dengan cara kita menekan bar pada klamer adam atau kita jelaskan pada pasien pada gigi paling belakang dengan cara begini. Baik, sudah seperti ini. Kemudian untuk rahang bawahnya dengan cara menekan yang sama, yaitu bagian paling belakang, kita tunjukkan kepada pasien, yaitu bagian barnya. Kita instruksikan untuk menekan dengan dengan jari telunjuk. Kemudian kita jelaskan juga kepada pasien cara melepaskan pirantinya. Perang atas, kita instruksikan untuk pasien dengan cara gerakan mengungkit atau menarik ke bawah bar klamer adam atau klamer yang paling belakang dengan menggunakan jari telunjuk. Kemudian untuk rang bawah sama dengan gerakan mengungkit atau menarik ke atas dengan menggunakan ibu jari. Selain itu juga kita jelaskan kepada pasien bahwa penggunaan alatnya ini harus minimal 8 jam sehari dan tidak direkomendasikan atau tidak dianjurkan untuk dipakai saat melakukan aktivitas berat atau olahraga berat ataupun saat makan makanan yang keras maupun lengket. Selain itu kita juga jelaskan kepada pasien jika alatnya tidak digunakan sebaiknya disimpan dalam wadah untuk menghindari kontaminasi. Selain itu juga untuk melakukan pembersihan pada
alatnya itu dengan cara di bawah air mengalir, kita sikat dengan sikat bulu yang halus. Dan kita juga jelaskan kepada pasien bahwa penggunaan alat ortodonti ini, piranti ini, tentunya kemungkinan akan menyebabkan rasa ketidaknyamanan pada pasien. Namun, jika ketidaknyamanannya ini tidak dapat ditolerir, instruksikan kepada pasien untuk langsung kembali kepada dokter gigi atau kepada operator. Selain itu juga kita instruksikan kepada pasien untuk harus datang kontrol 1 minggu kemudian. Terima kasih, Dok. Selamat siang.